saya akan menyampaikan mengenai latar belakang media pembelajaran kami. Pada umumnya, matematika dikenal sebagai bidang studi yang sulit, abstrak, serta membosankan, terutama bagi siswa di sekolah yang minatnya minim terkait mempelajari matematika. Hal ini menunjukkan kelemahan siswa dalam menghubungkan konsep-konsep matematika dengan permasalahan yang ada dalam kehidupan nyata. Karena perlu kita ketahui bahwa matematika merupakan salah satu ilmu yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya matematika yang berbasis budaya, diharapkan siswa dapat dengan mudah memahami konsep matematika. Penggabungan antara budaya dan matematika dinamakan etnomatematika. Pembelajaran matematika yang berbasis budaya akan mendorong terciptanya pembelajaran yang kreatif serta bermakna, apalagi direalisasikan dalam Android. Mengingat para anak zaman sekarang lebih sering menggunakan gadget dalam kesehariannya, berdasarkan hal tersebut diperlukan kekreatifan guru dalam membuat media pembelajaran berbasis etnomatematika dalam basis Android. Hal itu bertujuan agar dapat digunakan para siswa dalam HP Android-nya. Dengan demikian dapat membuat matematika tersebut menjadi menarik dan menyenangkan, di mana pembelajaran yang menarik dan menyenangkan dapat membantu agar siswa lebih memahami materi pelajaran yakni bidang studi matematika. Berdasarkan hal tersebut, peneliti berinisiatif membuat media pembelajaran matematika yang berbasis etnomatematika, serta media tersebut dapat digunakan dalam HP Android. Sebelum membuat media pembelajaran terlebih dahulu, dilakukan penelitian ke rumah radang. Media pembelajaran ini berfokus pada materi keliling dan luas bangun datar di kelas 4 SD, di mana terinspirasi dari studi lapangan yang dilakukan di rumah radang Pontianak. Di rumah radang terdapat banyak bentuk bangun datar seperti bangun persegi, persegi panjang, dan segitiga serta bangun datar lainnya, di mana objek yang ada di rumah radang sesuai dengan komposisi dasar yang diambil untuk media pembelajaran ini. Adapun komposisi dasar pada materi ini yaitu KJ 3.9 menjelaskan dan menentukan keliling dan luas persegi, persegi panjang dan segitiga serta hubungan pangkat 2 dengan akar pangkat 2, dan 4.9 menyelesaikan masalah berkaitan dengan keliling dan luas persegi, persegi panjang dan segitiga termasuk melibatkan pangkat 2 dengan akar pangkat 2. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai latar belakang media pembelajaran kami. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri 1 yaitu Selfie. Waktu dan tempatnya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator telah memberi kesempatan kami untuk menjelaskan terkait teknik pembuatan media. Perkenalkan, saya Selfie dan teman saya Safia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan untuk proses pembuatan media. Untuk proses pembuatan media pembelajaran ini dibuat melalui Microsoft Office PowerPoint dengan menggunakan fungsi, yaitu hyperlink. Di mana untuk fungsi hyperlink ini kita bisa gunakan pada tombol start. Fungsi hyperlink dapat kita gunakan di insert. Terus pada tombol action, apabila kita tekan pada tombol start, maka fungsi action dapat digunakan. Kemudian kita tekan fungsi action, hyperlink to, terus next slide. Dan jika ini memberi suara dengan memberi play sound dan pilih sound yang diinginkan. Begitu juga untuk tombol, kita atur sesuai yang ada dijalankan. Kemudian untuk fungsi scrolling ini bertujuan agar tampilan dapat berjalan sesuai dengan fungsinya. Pada bahan materi ini dibuat dengan mencantumkan gambar rumah radang yang diambil ketika studi lapangan serta gambar animasi yang diambil dari aplikasi Pinterest. Untuk menambahkan suara terdapat di audio pada insert. Di sini kita dapat
dapat merekam audio dengan record audio ataupun audio yang tersimpan di laptop. Agar media pembelajaran terlihat lebih menarik serta interaktif, penelitian menambahkan suara pada setiap materi. Kemudian untuk pembuatan kuisnya, kami menggunakan Wordwall. Wordwall ini merupakan website yang menyediakan fitur untuk membuat media pembelajaran interaktif yang bisa digunakan secara online sehingga dapat diakses melalui laptop atau handphone. Sekian penjelasan dari saya serahkan kepada materi selanjutnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan media pembelajaran yang telah kami buat. Media pembelajaran ini berjudul Tutur Radang Host of Bangun Data. Nah, sebelum kita mengetahui cara penggunaan dari media pembelajaran ini, diharapkan kita telah menginstal Microsoft Office PowerPoint. Hal ini dikarenakan media pembelajarannya menggunakan PowerPoint. Nah, setelah itu akan dikirim PowerPoint yang telah dibuat sebagai media pembelajaran tersebut. Media pembelajaran ini digunakan di laptop maupun di HP Android. Nah, kemudian kita dapat masuk ke media pembelajaran melalui PowerPoint yang telah dikirim. Nah, kita masuk ke PowerPoint. Nah, sehingga tampak tampilan awal dari media yang kita buat, yakni nama dari media pembelajarannya yaitu Tutur Radang Host of Bangun Datar. Nah, di sini kita dapat masuk ke slideshow untuk. Nah, kita dapat mengklik start. Nah, kemudian kita dapat pilih kompetensi dasar. Nah, ini tampak tampilan dari kompetensi dasar yaitu 3.9 menjelaskan dan menentukan keliling luas persegi, persegi panjang dan segitiga serta hubungan pangkat 2 dengan akar pangkat 2. KD 4.9 menyelesaikan masalah berkaitan dengan keliling dan luas persegi, persegi panjang dan segitiga termasuk melibatkan pangkat 2 dengan akar pangkat 2. Di sini kita dapat mengklik menu untuk kembali ke menu utama. Nah, kemudian kita klik materi. Di sini akan tampil pilihan materi yang akan kita pilih. Misalkan persegi. Nah, di sini kita dapat mengklik next. Di sini ada materi luas persegi dan keliling persegi. Ini materi luas persegi. Nah, terdapat luas dari persegi sehingga serta contoh soalnya. Kemudian kita dapat mengklik next, masuk ke materi keliling persegi. Nah, apabila materi persegi telah diselesaikan, kita dapat mengklik previous. Kita dapat mengklik menu. Nah, di sini terdapat materi persegi panjang yaitu materi yang kedua. Sama dengan materi sebelumnya yaitu materi persegi terdapat luas persegi panjang dan keliling persegi panjang. Kita dapat mengklik next untuk melanjutkan dan mengklik menu untuk kembali ke menu, masuk ke materi. Nah, di sini juga terdapat materi segitiga yaitu luas segitiga dan keliling segitiga. Kita dapat mengklik next untuk melanjutkan materi dan kita dapat klik previous untuk mengembalikan ke menu materi. Kemudian materi yang terakhir yaitu hubungan pangkat 2 dengan akar pangkat 2. Kemudian kita klik next sehingga terdapat contoh soal dari materi hubungan pangkat 2 dengan akar pangkat 2. Kemudian kita next. Nah, ketika materi telah diselesaikan semuanya, kemudian kita dapat mengklik menu. Nah, untuk kuis akan dijelaskan pada materi selanjutnya. Sementara untuk previous berfungsi untuk kembali ke slide sebelumnya. Dan apabila kita telah menyelesaikan semua menu ini, kita dapat mengklik selesai. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan terkait cara penggunaan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dita Lestari. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai cara penggunaan media pembelajaran. Baiklah, untuk selanjutnya di sini kita akan masuk ke dalam menu kuis, di mana pada
pada tombol kuis yang terdapat pada tampilan menu utama, di mana apabila kita mengklik tombol tersebut, maka akan masuk ke website WordWall. Pada WordWall ini adalah WordWall adalah website yang menyediakan fitur untuk membuat media pembelajaran interaktif yang bisa digunakan secara online atau mencetak medianya dan memberikannya kepada siswa secara offline. Di dalam WordWall ini, siswa tidak perlu membuat akun terlebih dahulu untuk bisa menggunakan kuis dalam bentuk permainan atau materi yang telah dibuat. Apa yang telah ditampilkan tersebut merupakan contoh dari kuis dari media pembelajaran yang dimana kita masuk ke dalam akun WordWall. Dengan adanya pembelajaran menggunakan kuis atau menggunakan website WordWall, maka akan menjadi memudahkan pengajar untuk menerapkan atau menggunakan WordWall dalam proses pembelajaran mengajar. Selain itu, kuis yang dibuat dalam bentuk permainan ini dapat diakses melalui laptop maupun handphone sehingga tidak memberikan kesulitan terhadap siswa maupun pengajar. Dari segi user interface, tampilan website WordWall memiliki tampilan yang sederhana di mana tata letak pilihan menu atau fitur mudah ketika digunakan. Terdapat berbagai pilihan pamflet, permainan, dan instruksi bagaimana cara menggunakannya. Sudah tersedia di halaman awal atau beranda website tersebut. Dari segi fitur WordWall menyediakan beberapa fitur yaitu Thread, Activity, Community, My Activities, and My Result. Thread Activity merupakan fitur yang digunakan untuk membuat kuis dalam bentuk permainan atau materi baru. Ada banyak template aktivitas yang disediakan oleh WordWall seperti permainan klasik, kuis, game show, tempat tertulis silang, menemukan kecocokan serta template lainnya. Template yang digunakan pada media pembelajaran ini yaitu template menemukan kecocokan, di mana saat melakukan kuis tersebut kita diharapkan dapat mencocokkan jawaban yang sesuai dengan soal yang dilalui dalam permainan. Untuk melalui kuis, kita dapat menekan tombol mulai pada beranda website. Ketika permainan telah diselesaikan, terdapat tampilan skor dan waktu dari permainan tersebut. Selain itu, terdapat juga tombol papan peringkat. Tampilkan jawaban serta mulai lagi. Papan peringkat berfungsi untuk memberikan informasi terkait peringkat kita setelah melakukan kuis permainan. Agar nama kita tertera di papan peringkat, maka kita harus menulis nama di keyboard yang ditampilkan. Kemudian pada tombol tampilkan jawaban berfungsi menampilkan kunci jawaban dari soal yang diberikan pada saat permainan tadi. Apabila kita ingin mengulang permainan, kita dapat menekan tombol mulai lagi. Ketika kita telah menyelesaikan semua materi dan kuis, kita dapat menekan tombol selesai pada tampilan menu utama di media pembelajaran tersebut. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, telah berakhir pula presentasi dari presentator yang keempat, maka berakhir pula presentasi kami hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di The Tour Radang House of Bangun Data. Halo, kenalin, aku Tina. Ayo kita ke rumah Radang hari ini. Kamu akan bertemu banyak bangun datar loh. Halo, kenalin,
gambar ditampilkan, gambar nomor berapakah yang merupakan bangun persegi? Ya, betul sekali. Gambar nomor 2 merupakan bangun persegi. Selamat datang di materi luas persegi. Nah, dari gambar yang telah kita temukan tadi, yaitu gambar nomor 2 merupakan bangun persegi. Kemudian, kita akan menentukan luas perseginya. Diketahui sisi pada persegi tersebut adalah 6 cm. Maka berapakah luas perseginya? Rumus luas persegi adalah sisi dikali sisi, sehingga luasnya sama dengan 6 dikali 6. Jadi, diperoleh luas persegi adalah 36 cm. Selamat datang di materi luas persegi panjang. Kemudian, kita akan menentukan titik persegi panjang. Berdasarkan persegi panjang tersebut, di mana panjangnya adalah 20. Selamat datang di materi luas segitiga. Pada gambar yang pertama, menggunakan bagian samping dari rumah tadi. Kemudian, kita akan menentukan titik